Kalau ingin bahagia hidup, bahagia dalam tugas, maka harus fokus kepada tugas itu. Yang kedua, jangan lupa bekerja pakai otak sekaligus pakai hati. Dan tidak pernah berpikir untuk dibalas siapapun, tapi ingin bekerja yang lebih baik, biar Tuhan yang memuji kita. Soal atasan, soal staf, soal lain memuji, itu urusan dia. Tapi kita kepingin dipuji Tuhan, maka kita akan bekerja yang lebih baik. Hadirkan hati setiap kita bekerja. Inilah sebuah kebahagiaan. Pasar Kelamboyan, beli rambutan, dimakan bersama di halaman parkir. Sambutan ini bukan sembarang sambutan, tetapi sambutan saya kali ini sambutan terakhir. Daging babat bikin kumat asam urat. Banyak dijual di restoran dalam stasiun. Nasihat ini bukan sembarang nasihat, tetapi nasihat orang tua mutasi 3 bulan mau pensiun. Terima kasih Pak Menteri. Maling berkeliaran di Steher Sengki. Ketatlah menjaga perhiasan pengantin. Paling urgen sambutan terakhir ini, saya dan istri dan keluarga mohon maaf lahir dan batin. Tanam rambutan, tapi tumbuhnya kedondong. Izinkan saya sambutan dong. Yang terhormat Rektor IAIN Pontianak, kandidat profesor nggak jadi-jadi, Bapak Dr. Syarif, Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri atau Setakat Negeri Pontianak, tanpa bawa istri. Yang saya hormati Ketua MUI Provinsi Kalimantan Barat beserta Ketua Majelis Agama, Ketua PGIW Provinsi Kalimantan Barat, Keuskupan Agung Pontianak, Ketua PHDI Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Walubi Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Matakin Provinsi Kalimantan Barat, Ketua FKUB Dr. Ismail Rusan Provinsi Kalimantan Barat. Boleh tepuk tangan nih. Siapa tahu beliau menjadi Kanwil berikutnya, Kanwil Kabupaten Sintang. Kau di sini sudah ada jatahnya. Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat, Ketua PWNU Kreteker Provinsi Kalimantan Barat. Nggak ada ketua lagi. Ini kerja siapa ini? Hati-hati itu, kena sumpah Tuhan. Ketua PW Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Barat, ya, yang songkoknya agak tinggi dari yang lain. Ketua BWI Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati juga Bapak Kabak TU Kanwil Agama
Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Urais Kanwil Agama Provinsi Kalimantan Barat, yang doanya luar biasa, suaranya nyaring. Yang saya hormati Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Penais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Penmat Kanwil Agama Provinsi Kalimantan Barat. Ini susah Pak kalau tidak ada beliau ini. Kanwil tidak sempurna. Apa sebab? Kamaluddin, kesempurnaan beragama. Yang saya hormati Pembimas Kristen Kanwil Provinsi Kalimantan Barat, Pembimas Katolik Kanwil Provinsi Kalimantan Barat. Wah, banyak sekali ini. Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Pembimas Buddha Kanwil Agama Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, sebentar lagi pensiun, Kalimantan Barat. Pembimas Konghucu Rahmatullah Kalimantan Barat, Kepala Biro IAIN Pontianak, kandidat doktor belum selesai. Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kapuas Hulu. Ini sama namanya tapi beda, dia pakai cincin, saya tidak. Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan yang saya hormati adalah Kepala Kantor Pendana Agama Kabupaten Kayong Utara. Yang saya hormati, mungkin ada yang tidak tersapakan. Insya Allah itu dihormati oleh saya dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, baik yang pakai songkok maupun yang tidak pakai songkok. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa dan Serba Maha. Hari ini telah bisa mengumpulkan kita bersama-sama di ruang ini. Ini adalah suasana yang sangat akrab, apalagi tadi Kabak TU mengantarkan yang begitu hebat antarannya. Tapi sayang, katanya kita tidak bersama lagi. Tapi saya selalu mengatakan kita tetap bersama lagi. Kapan? Yaitu di alam gaib. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ada 3 inti yang ingin saya sampaikan kali ini. Dan inti ini adalah merupakan hal penting yang ada di otak dan di hati saya dan harus saya sampaikan. Pertama, pisah sambut kali ini saya harus katakan Kanwil Agama Kalimantan Barat sangat beruntung. Saya kasih hadiah pantun ini. Setelah hari ini, hari kemarin kita bersama hari ini, kita bersama hari kemarin, tapi hari ini juga kita tetap bersama-sama. Kanwil Agama Provinsi Kalimantan Barat beruntung dapat Pak Muhajirin, karena beliau menyandang eselon 2 di mana-mana. Saya ucapkan selamat datang Pak di Kalimantan Barat. Dan saya berharap Bapak tidak akan pindah-pindah dari Kalimantan Barat. Tapi satu syarat yang saya harapkan, akan saya diam-diam kirimkan lewat Aqua, minum air Kapuas, tidak akan pindah-pindah. Selanjutnya yang kedua, saya dan istri beserta keluarga berat niat memang berpisah dengan teman-teman, tapi ada hikmahnya.
Saya belajar menggali kebaikan di balik takdir. Saya belajar, saya dan keluarga belajar menggali kebaikan di balik takdir. Sebab tuntunan Allah dalam Al-Quran, surah Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang terjadi yang sia-sia. Pasti ada maknanya di balik itu. Cuman kadang maknanya tidak sekarang, tapi jauh ke depan. Nah, itu Bapak dan sekalian. Ini saya pikir yang harus camkan bersama, dan saya betul-betul lega, betul-betul enak. Saya Pak Muhajir, Pak Kanwil, 30 tahun lebih, 30 tahun 6 bulan saya mengabdi kepada negara. Baru kemarin seolah-olah sudah pensiun sebelum pensiun. Saya tidak ke kantor, di rumah, kok lega, lempeng, tidak dikejar wartawan, tidak dikejar orang minta-minta jabatan, dan lain sebagainya. Enak sekali. Ternyata begitu saya timbang, yang semulanya 70 badan saya, begitu saya timbang, luar biasa, tetap 70. Artinya belum ada penambahan dan pengurangan. Enak rupanya ya, rupanya enak pensiun itu. Maka saya iklankan kepada saudara-saudara yang malas-malas kerja, cepat-cepat minta pensiun. Itu hikmah di balik itu. Kedua, kami, saya dan keluarga belajar berpisah dengan nikmat, demi menyongsong nikmat yang lain. Jadi berpisah dengan nikmat. Siapa tidak nikmat? Kemana-mana kita, Pak Kanwil yang saya hormati, yang lain banyak tak dihormati. Luar biasa itu nikmat, Pak. Tetapi suatu saat nikmat itu akan berpisah. Tidak kita yang memisahkan, Tuhan yang memisahkan. Tidak Tuhan dan tidak kita memisahkan, tapi negara yang memisahkan. Tetap akan berpisah. Yang ketawa hari ini, hati-hati, berpisah juga itu. Ya. Itu belajar. Setidaknya saya pernah mencoba melawan takdir. Melawan takdir. Ketika saya mau dipindahkan oleh Pak Rasmi Satar ke Kabupaten Kapuasulu, saya bilang kepada beliau, saya sudah dari Kapuasulu, Pak, kenapa harus dipindahkan? Kan kamu kan dibiayai oleh pemerintah daerah, harus kembali kepada orang yang membiayai S2 kamu. Saya berdoa, kirim Fatihah sampai 1000 kali, nak mempan, tetap juga keluar SK-nya. Saya keluar SK ke Kapuasulu. Ternyata begitu di Kapuasulu, saya dirangkul oleh Pak Bupati, semua kepala dinas begitu senang kehadiran saya, lalu mendirikan perguruan tinggi State Iqra Kapuasulu, kemudian mendirikan pondok pesantren, ada 2, satu sendiri dan satu bersama Pak Kartono. Sampai saat ini berdirilah pondok pesantren itu dalam waktu yang tidak begitu lama, lebih kurang 10 tahun. Di Kapuasulu sekitar, ya enggak jauh Pak, 20 jam lah dari sini. Itu nanti Bapak mudah-mudahan pergi ke sana merasakan kalau di Kapuasulu ini kampungnya mantan Kak Kanwil. Bapak dan saudara sekalian, setelah itu saya ketemu dengan Kak Kanwil yang lain, yaitu Pak almarhum Pak Hussein ya. Pak Hussein. Saya bilang sama beliau, Pak, saya mohon satu dengan Bapak. Terserah Bapak mau apakan saya, bahkan berhenti jadi kemenak pun tidak apa-apa, asal jangan saya pindahkan dari Kapuasulu. Saya lawan lagi takdir, saya tidak mau pindah dari Kapuasulu karena begitu enak, bisnis saya jalan, saya buka 2 somil, buka lagi macam-macam Kapuasulu, mampu bikin rumah, alhamdulillah. Udah kaya saya di Kapuasulu itu. Tapi begitu makin saya minta, makin keluar SK-nya, kebengkayaan. Mulai mikir, saya ini dipakui apa tidak ini? Tapi istri saya yang tercinta dari awal sampai akhir, dia bilang, terima aja Pak.
Lalu bagaimana bisnis kita? Iya, ada yang ngurusnya. Ya sudahlah, saya berangkat ke Bengkayang, ternyata tidak ada rumah dinas. Di hari ini tempat kantor, malam tempat tidur. Disitulah tempat saya, di kursi itu. Nah, di Bengkayang. Ternyata 8 bulan di Bengkayang, saya naik haji, pulang dari haji, SK keluar menjadi Kakanwil Provinsi Kalimantan Barat. Ternyata skenario Allah susah dibaca. Subhanallah, kok jadi begini? Banyak orang yang kepingin sekali, saya kurang kepingin, tapi justru orang yang kurang kepingin yang dilanjutkan oleh Tuhan. Bukan tanggung-tanggung, 2 kali. Padahal saya seperti ini, tapi hati-hati Pak, kalau soal moderasi Bapak kalah dengan saya. Itu ya Pak. Kemudian itu hikmah. Kemudian yang ketiga, yang keempat terpenting saya sampaikan bahwa kebahagiaan tertinggi saya dan keluarga, istri dan keluarga saat ini, kita berpisah, tidak ada benci di antara kita. Kita boleh hari ini berpisah, Pak Wan, akan menak semuanya. Mungkin selama ini saya pernah membebani kalian, kalau datang ke kantor, datang ke kabupaten kota, sibuk nguruskan saya. Padahal saya ini makhluk yang biasa-biasa, tapi diurusi. Coba saya datang sekarang, dia ada yang mengurusnya ya. Jangan-jangan ya ada tuh. Oh, dulu saya kenal dengan dia, ini sekarang tak kenal lagi dah. Dan itu adalah fitrah manusia. Tapi insya Allah di sini beda dengan fitrah itu. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, jadi kebahagiaan keluarga, kebahagiaan saya hari ini ketika kita berpisah ya Pak Ridwan ya, ketika berpisah tidak ada dendam benci di antara kita. Inilah silaturahmi yang tak putus-putus. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, hanya saya bisa berpesan kepada Bapak dan saudara-saudara, saya selalu setiap memberikan arahan di hari Senin, saya ulangi kembali hari ini. Kalau ingin bahagia hidup, bahagia dalam tugas, maka harus fokus kepada tugas itu. Yang kedua, jangan lupa bekerja pakai otak sekaligus pakai hati. Dan tidak pernah berpikir untuk dibalas siapapun, tapi ingin bekerja yang lebih baik, biar Tuhan yang memuji kita. Soal atasan, soal staf, soal lain memuji, itu urusan dia. Tapi kita kepingin dipuji Tuhan, maka kita akan bekerja yang lebih baik. Hadirkan hati setiap kita bekerja. Inilah sebuah kebahagiaan yang saya rasakan. Dan tentu saya sangat mengapresiasi Pak Kakanwil. Ini luar biasa. Para kabit, apalagi Pak Kabak, kemudian para pembimas, Kakan Menak sekabupaten se-Kalimantan Barat, kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Saya betul-betul merasakan puas dengan dan berlangsung proses kerjasama selama ini. Mereka setiap ada apa yang saya sampaikan selalu direspon dengan maksimal dan optimal. Tidak ada satupun yang mengecewakan. Saya mengharapkan mudah-mudahan Kakanwil baru, Bapak dan saudara-saudara sekalian juga memperlakukan beliau sama seperti saya, bahkan kalau perlu lebih daripada saya. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, selamat jalan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang kami. Kalau ada salah tolong betulkan, kalau ada kurang tolong tambahi, kalau ada lebih tolong dikurangi. Selanjutnya kami mohon juga bantuan sepatah atau lebih dari DWP untuk menyampaikan. Tentu beliau juga ada ingin sampaikan ini. Saya lihat, saya bisa membaca apa yang ada di hatinya. Maklum kekasihnya. Kepada Ibu DWP Hajah Normadia SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak kekasih tadi kan kasih saya yang telah memberi kesempatan saya untuk berbicara sepatah dua patah kata, karena mungkin ini terakhir juga saya berbicara di forum aula ini, menyampaikan sambutan yang biasanya beberapa kali, bisa dalam 1 bulan beberapa kali. Pada hari ini terakhir, oleh karena itu saya ingin
menyampaikan sepatah kata. Pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kakanwil dan Ibu Ketua DWP di bumi Katulistiwa yang panas ini. Selamat bermukim di sini. Semoga betah setelah meminum air kapuas yang selalu melengketkan hati. Insya Allah Ibu akan betah sampai akhir pensiun. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh rekan-rekan DWP, baik yang di Kanwil maupun yang di kabupaten kota, dan juga semua rekan-rekan Kementerian Agama, seluruhnya yang telah mendukung DWP selama ini sehingga saya bisa menjalankan program-program saya di DWP Kanwil dan DWP Kementerian Agama se-Kalbar. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya, baik moral, material, ide maupun saran yang selalu mengalir diberikan kepada kami sehingga kami bisa menjalankan program-program yang terasa berat namun ringan karena dukungan semua teman-teman di Kementerian Agama ini. Kemudian saya juga mengucapkan memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama saya menjadi ketua DWP mendampingi Bapak mungkin tidak banyak yang bisa saya lakukan yang terbaik, penuh dengan kekurangan, namun saya mohon dimaafkan, hanya itulah kemampuan saya. Semoga selanjutnya Ibu Ketua yang baru bisa melanjutkan program-program yang masih tertunda dan program-program yang memang masih ada beberapa program yang belum terselesaikan. Terima kasih, semoga semua bantuannya, ide, sarannya dari semua teman-teman Kementerian Agama menjadi amal jariah yang akan Allah catat, yang akan kita petik di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Ini mungkin yang terpenting, terima kasihnya, karena sejak Bapak dimutasi di Gorontalo, sangat banyak mengalir doa-doa dari kawan-kawan baik di WA secara langsung mendoakan semoga Bapak Ibu mendapatkan yang terbaik ke depan, dan saya merasakan dengan doa itu Allah ijabah karena di antaranya saya dapat memetik hikmahnya. Pertama, dengan pindahnya Bapak ke Gorontalo, kami tambah teman, tambah saudara. Kalau tetap di sini kami tidak mengenal orang-orang Gorontalo, tapi di sana kami tambah teman, tambah saudara. Kalau kami pulang pun ke sini, kembali sana kami masih bisa berkunjung ke sana karena punya saudara di Gorontalo. Selain itu, hikmah yang lain kami dapatkan, saya merasakan dengan adanya di Gorontalo, Bapak semakin bisa melebarkan sayapnya untuk koleksi konten YouTube-nya di SYP. Karena di sana, menurut Ibu, banyak sekali daerah-daerah wisata yang indah-indah. Apalagi 2 bulan, saya dengar selentingan dari Bapak tidak terlalu banyak pekerjaan lagi. Ya, saya dengar Bapak bilang, sini udah banyak kerjaan yang terselesaikan, belanja modal sudah, apa sudah. Jadi saya rasa Bapak sangat santai untuk koleksi konten SYP-nya. Kemudian hikmah yang lain saya dapatkan, di sana kami bisa memanjakan hobi traveling kami. Kami bisa berbulan madu di sana. Tidak ada anak, tidak ada siapa-siapa. Kalau di sana kami benar-benar menikmati bulan madu di daerah-daerah wisata sambil membuat YouTube-nya. Sehingga setelah pulang pensiun, Bapak akan menjadi YouTuber sejati. Saya mendukung Bapak sebagai YouTuber. Intermezzo saja ya Pak. Kalau ini salah mungkin mohon maaf ya Bapak. Jadi itulah hati saya yang akan saya sampaikan. Kemudian saya juga menyampaikan kepada ibu-ibu DWP semuanya, baik kabupaten maupun
maupun ibu-ibu di Kanwil ini selamat mendapat ketua yang baru, Kanwil yang baru, ketua DWP yang baru, semangat baru karena ketua baru dengan program-program yang baru yang lebih spektakuler. Terakhir pesan saya, tetaplah istiqomah untuk tampil di garda terdepan mendukung program-program Kementerian Agama sebagaimana kita lakukan sebelumnya. Saya yakin Ibu Ketua sangat mendukung terus untuk melakukan atau istiqomah mendukung program-program Kementerian Agama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kata-kata yang salah. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya selama kita bergaul di Kementerian Agama ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada tambahan, lupa. Ini yang buat ini siapa? Kok kakak Wil nggak dihormati? Yang saya hormati sahabat saya, Pak Kakak Wil, Bapak Muhajirin beserta Ibu Salbiah Muhajirin. Selamat datang di Kalimantan Barat. Insya Allah pensiun di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon perkenan Bapak Syahrul Yadi beserta Ibu untuk tetap berada di tempat dan kami undang dengan hormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat beserta Ibu Salbiah Muhajirin Yadis untuk dapat maju ke depan. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan diserahkan laporan capaian kinerja tahun 2022 dari Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat periode 2021-2022 kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Baik, dapat diabadikan. Mari kita bertepuk tangan atas penyerahan laporan capaian kinerja tahun 2022. Selanjutnya penyerahan buku berjudul Moderasi Beragama dari Tanah Borneo untuk Indonesia, buah tangan Bapak Syahrul Yadi. Baik, terima kasih. Baik, izin Bapak sambil menunggu pembuka kita lanjutkan dahulu. Penyerahan laporan capaian kinerja tahun 2022 DWP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dari Ketua DWP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat periode 2021-2022 kepada Ketua DWP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Baik, silakan diabadikan, sudah tepuk tangan.